Selamat siang pemirsa, saya Yuha Ilaya Nafiah melaporkan untuk HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Saat ini saya tengah berada di Mako Cafe &Eatery Bandar Lampung, yang mana pada hari ini, Minggu 25 Mei 2025, tengah berlangsung kegiatan pelatihan internal 3 bidang fotografi HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Pelatihan internal 3 bidang fotografi HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung ini dimulai sejak pukul 1 waktu Indonesia Barat dengan mengusung tema Beyond the Logo Shaping Organizational Personality on Social Media. Pelatihan internal 3 kali ini berlangsung lancar dengan menghadirkan Rifka Aisy Mariska sebagai pemateri utama. Nurul Aina selaku ketua pelaksana mengungkapkan rasa terima kasih kepada pemateri dan seluruh peserta yang hadir di pelatihan fotografi ini. Ia juga berharap semoga pelatihan internal 3 ini dapat memberikan manfaat, bukan hanya untuk bidang fotografi tetapi juga bidang-bidang lainnya. Muhammad Rizky Nuraldi selaku Ketua Umum HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung, ia menyampaikan harapan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan para peserta dapat menerapkan materi yang disampaikan, khususnya di bidang fotografi HMJ Ilmu Komunikasi. Dalam penyampaian materi, diungkapkan bahwasanya personal branding sangatlah penting untuk membentuk diri ataupun sebuah organisasi. Sangat krusial bagi sebuah organisasi dalam memahami strategi untuk keberhasilan konten. Tidak hanya itu, hal penting seperti planning dan target konten juga harus diperhatikan dalam bermedia sosial. Tidak hanya materi yang menarik, terlihat juga keantusiasan peserta dalam mengikuti icebreaking yaitu game Kahoot yang diadakan di pelatihan internal 3 fotografi ini. Apa sih kesalahan fatal yang dilakukan bagi pemula dalam membentuk personal brandingnya di media sosial? Oke, kalau menurut aku kesalahan fatal itu biasanya karena kita tuh nggak nentuin goals-nya itu apa. Jadi sebelum menentukan kita tuh ingin di branding seperti apa oleh orang lain, itu yang pasti kita harus nentuin goals-nya dulu ya gitu. Jadi nggak kemana-mana gitu brandingannya. Hal menarik yang suka disepelekan, tetapi terkadang itu menjadi sangat penting dalam kesuksesan konten di media sosial. Oke, sebenarnya ada 2 ya. Yang pertama pastinya hook konten. Itu karena dari hook konten itu bisa menarik audiens untuk nonton konten kita dari awal sampai akhir gitu. Nah, yang kedua itu tampilan visual. Jadi kalau misalnya talent itu nggak harus cantik, tapi misalnya kayak rapi, nggak lusuh, rambutnya boleh dirapihin. Nah, itu biasanya hal-hal detail yang diperhatiin oleh audiens yang ternyata sebenarnya tuh jarang disadari sama content creator gitu. Apa alasan dipilihnya tema Beyond the Logo Shaping Organizational Personality on Social Media untuk pelatihan internal kali ini? Dan apa sih makna tema ini? Jadi pemilihan temanya itu sebenarnya berdasarkan dari divisi yang ada di fotografi. Jadi di fotografi itu ada divisi dokumentasi, editing, dan sosmed. Nah kebetulan ini kan adalah PI terakhir, makanya temanya itu yang berdekatan sama sosmed, makanya kita pilih tema itu. Nah tema itu juga artinya adalah gimana sih cara kita membentuk personal branding, tetapi juga nggak melepas branding dari HMJ Ilmu Komunikasi itu sendiri gitu. Apa harapan kamu dengan diadakan pelatihan internal 3 ini terhadap perkembangan skill para peserta, terutama dalam personal branding di media sosial? Jadi harapannya itu semoga peserta, terutama untuk dari bidang fotografi sendiri itu bisa tahu gimana sih caranya membangun personal branding, tetapi juga tetap tidak melepaskan identitas kita sebagai anggota dari HMJ Ilmu Komunikasi sendiri begitu. Pesan apa yang kamu rasakan setelah mengikuti pelatihan internal 3 fotografi hari ini, terutama materi tentang personal branding di media sosial? Kesannya senang banget karena dapat pengalaman dan insight baru tentang personal branding ini. Dari materi yang disampaikan, menurut kamu hal tersulit apa yang bagi pemula dalam membentuk personal brandingnya di media sosial? Kalau menurut aku sendiri sebagai pemula, hal yang tersulit adalah konsistennya. Karena buat yang belum terbiasa dengan content planning itu lumayan sulit untuk mengatur waktu dan mengatur jadwal kontennya gitu. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Yuha Ilaya Nafiah mewakili kru yang bertugas melaporkan untuk HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung.